Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Hasanuddin Muhammad dan kita masih dalam rubrik belajar bahasa Aceh. Di video kali ini, dalam rubrik belajar bahasa Aceh, kita akan fokus pada keterangan waktu dalam bahasa Aceh. Ya, tentu ini menjadi salah satu tema yang sangat dibutuhkan bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar menguasai bahasa Aceh. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa menambah kemampuan teman-teman dalam berbahasa Aceh, ya. Baik, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita mulai dari kata yang pertama. Nah, untuk kata waktu sendiri, ya, waktu, ya, ini dalam bahasa Aceh ada dua kata yang sering digunakan untuk menggambarkan kata waktu. Yang pertama, wate, ya, wate, W-A-T-E-E, ya, wate, ya. Atau ada juga yang menulisnya wate, W-A-T-E, wate ditambah i di ujungnya, wate, seperti itu, ya. Nah, kalau wate ini kalau teman-teman masih ingat lagu yang sempat viral pada bulan Ramadan kemarin, wate kasaho, pernah tahu ya? Nah, yang Nisfun Nahar di channel saya juga pernah bahas ataupun pernah mewawancari Nisfun Nahar. Nah, wate kasaho itu, wate di situ itu artinya waktu, ya. Wate kasaho, waktunya sahur, seperti itu. Nah, jadi waktu dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah wate, ya. Nah, kemudian ada juga yang waktu ini juga dalam bahasa Aceh juga bisa diganti dengan kata jan, ya. Selain kata wate, jan, J-A-N juga berarti waktu, ya. Kalau dalam contoh kalimat misalnya pada suatu waktu, seperti itu, ya. Atau kalau bahasa Acehnya bak sabuh jan, ya. Ini jan, wate, jan dan wate ini artinya adalah waktu dalam bahasa Indonesia. Tapi yang paling sering digunakan, yang paling lazim digunakan atau majmu digunakan di Aceh, waktu adalah wate, ya. Waktunya makan, bahasa Acehnya adalah wate pajobu, ya. Wate pajobu. Jadi waktu bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah wate, yang banyak digunakan orang Aceh adalah wate, atau bisa digunakan jan, seperti itu, ya. Kemudian kata berikutnya, kali, ya. Ini kali ini bukan kali perkalian, ya, bukan 3 kali 2, tapi kali ini adalah untuk menggambarkan kuantitas, ya. Contohnya misalnya kayak makan sehari 3 kali. Nah, ini kali di sini adalah kali yang itu, ya, untuk menggambarkan kuantitas atau jumlah, seperti itu. Nah, dalam bahasa Aceh, kali ini bahasa Acehnya adalah ge, ya. Ge, G-O, go, seperti itu. Nah, kali ini dalam bahasa Aceh disebut dengan ge, ya. Ge atau go, seperti itu. Contohnya sehari 3 kali. Ini bahasa Acehnya adalah siuro lhege. Nah, jadi apapun kalimatnya, ketika teman-teman ingin menggambarkan kuantitas, ya, ingin menggambarkan 3 kali, 5 kali, ini makanya tambah kata-kata ge di ujungnya, ya. Misalnya sholat sehari 5 kali, gitu kan. Bahasa Acehnya adalah sembahyang siuro limengge. Ya, ge di sini adalah kali, ya. Kali, ya. Jadi bukan kali perkalian, tapi kali kuantitas, ya, jumlah, seperti itu. 5 kali, 4 kali, seperti itu. Jadi limengge 5 kali, emputge 4 kali, seperti itu. Itu dalam bahasa Aceh seperti itu. Nah, kemudian untuk hari, ya, hari dalam bahasa Aceh ini artinya uro, ya, uro, ya. Hari bahasa Acehnya adalah uro, ya. Contoh kalimat misalnya hari ini, ya, hari ini. Ini bahasa Acehnya adalah uronyo, ya, uronyo, hari ini. Atau misalnya hari Senin, ini bahasa Acehnya adalah uro Senin. Jadi hari dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah uro, seperti itu. Kemudian kalau malam dalam bahasa Aceh juga malam, ya, malam, ya. Ini malam juga malam, seperti itu. Kalau pagi, ya, ini pagi dalam bahasa Aceh, ya. Pagi dalam bahasa Aceh adalah bengeh, ya.
Contoh misalnya pagi ini bahasa Acehnya adalah bengeh nyo, ya. Pagi bengeh ini itu nyo, ya. Jadi pagi ini bengeh nyo. Jadi sekali lagi untuk pagi dalam bahasa Aceh, bahasa Indonesia pagi dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah bengeh. Ya. Kalau siang, ya siang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh adalah ini siang keterangan waktu ya, misalnya besok siang ya. Ini kalau siang ini di Aceh sering disebut dengan cot uro ya, cot uro seperti itu. Jadi kalau siang itu cot uro namanya ya. Kita ketemu besok siang ya. Ini bahasa Acehnya adalah tanyo tamu rempok singa cot uro, seperti cot uro apa? Nah, jadi ketika orang ngomong cot uro ya, itu biasanya itu siang ya. Cot uro bukan biasanya sih, memang cot uro itu ya artinya siang seperti itu ya. Tapi dalam percakapan sehari-hari orang jarang menggunakan kata cot uro ini. Biasa langsung sebutin jam ya. Misalnya pohle uro seperti itu ya. Jadi besok jam 3 siang ya. Singa pohle uro seperti itu ya. Kemudian untuk sore ya. Sore ini dalam bahasa Aceh disebut dengan seput ya. Sore dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah seput ya. Jadi seput ini adalah kata yang biasa digunakan oleh orang Aceh untuk menggambarkan kata sore ya. Nah, kemudian suput juga berarti gelap seperti itu, atau tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak terlihat ya, atau gelap seperti itu, orang Aceh akan menyebutnya dengan seput ya. Jadi seput ini punya dua makna. Pertama, seput bisa juga berarti gelap ya, seput berarti gelap. Yang kedua, seput juga berarti sore ya. Jadi contohnya misalnya kalimatnya kita ketemu nanti sore. Ini bahasa Acehnya adalah tanyo merumpa ente seput. Jadi seput juga berarti sore. Nah, kemudian seput juga digunakan untuk menggambarkan orang yang mempunyai kekurangan ya. Mohon maaf ya, tunanetra seperti itu. Jadi orang tunanetra ini dalam bahasa Aceh juga digambarkan dengan kata seput seperti itu. Tapi biasanya ditambah kata mata di depannya. Contohnya misalnya seput mata. Artinya beliau tunanetra. Ini bahasa sopannya seperti itu. Jadi orang Aceh itu kalau ngomong tunanetra, ini bahasa halusnya adalah seput mata. Ya. Seput mata. Jadi tunanetra dalam bahasa Aceh juga disebutkan dengan istilah seput ya, atau banyak orang menambahkan mata di ujungnya, seput mata seperti itu. Jadi ada 3 kata yang bisa digunakan ada 3 makna yang dilahirkan dari kata seput ya. Pertama, seput bisa berarti sore. Yang kedua, seput bisa berarti gelap seperti itu. Yang ketiga, seput juga bisa berarti sebagai tunanetra seperti itu ya. Hari ini. Nah, hari ini dalam bahasa Aceh disebut dengan uronyo ya. Ini 2 kata sih sebenarnya ya. Hari dan ini ya. Jadi kalau dipisah juga masih bisa digunakan. Tadi hari dalam bahasa Aceh adalah uro ya. Hari itu bahasa Aceh uro ya. Ini dalam bahasa Aceh disebut dengan nyo seperti itu. Jadi hari ini bahasa Acehnya adalah uronyo. Uronyo seperti itu. Sementara itu untuk kata sementara itu untuk kata besok ya. Besok dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah singa. Jadi besok dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah singa. Jadi besok dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah singa. Nah, kemudian untuk kata lusa, bahasa Aceh juga lusa ya. Lusa itu kan 2 hari kemudian ya. Kalau besok sehari kemudian, kalau lusa 2 hari kemudian seperti itu.
Nah, ini dalam bahasa Aceh, lusa juga lusa, seperti itu. Nah, ada satu lagi yang spesial nih. Kalau saya nggak tahu ya di bahasa Indonesia ada apa enggak, tapi dalam bahasa Aceh, tadi kan besok sehari kemudian, kemudian lusa itu 2 hari kemudian. Nah, kalau 3 hari kemudian, ini dalam bahasa Aceh juga ada katanya. Jadi 3 hari kemudian dalam bahasa Aceh disebut dengan istilah lusa raya. Jadi ketika orang ngomong lusa raya, berarti itu adalah 3 hari kemudian. Karena kan tadi kalau besok sehari kemudian, kalau lusa 2 hari kemudian. Kalau lusa raya, ini dalam bahasa Aceh artinya 3 hari kemudian. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba nih lagi komunikasi dengan orang Aceh, tiba-tiba ada yang ngomong, kita ketemu, tanya merumpak lusa raya, bah? Itu artinya kita bertemu 3 hari kemudian. Ya. Oke, itu istilah dalam bahasa Aceh. Nah, kalau lain kali, gimana nih kita mau ngomong ke teman-teman bahasa Aceh? Lain kali aja kita ketemu seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Aceh, lain kali itu artinya, dalam bahasa Aceh lain kali itu sering digunakan kata singeh ngeh. Singeh ngeh, ya, singeh ngeh. Jadi lain kali aja lah. Jadi bahasa Acehnya ada singeh ngeh. Singeh ngeh menteng, lain kali aja, seperti itu. Ya, jadi untuk lain kali dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah singeh ngeh. Singeh ngeh ini adalah lain kali dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk apa lagi ya? Kemarin mungkin ya. Kemarin ya. Kemarin itu dalam bahasa Aceh adalah baro, ya. Baro. Baro itu dalam bahasa Aceh disebut dengan kemarin. Jadi kemarin bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah baro. Menggunakannya. Kemudian, ini kan kalau baro itu kan benar-benar kemarin ya. Misalnya hari ini hari Ahad nih. Baro itu hari Sabtu, bro. Tetapi kalau ada orang yang apa ya, kemarinnya itu udah nggak jelas seperti itu. Maksudnya kalau orang ngomong kemarin kan memang yakin ya, dia yakin banget nih pertemuannya. Misalnya saya ketemu dengan Presiden Jokowi kemarin. Artinya ketika dia ngomong kemarin berarti si pembicara betul-betul yakin nih pertemuannya kemarin, seperti itu, hari Sabtu misalnya ya. Sekarang hari Ahad, kemarin berarti hari Sabtu, seperti itu. Nah, tetapi ketika ada orang ngomong barosa, itu kemarin juga, tetapi waktunya dia udah nggak yakin nih. Jadi dalam bahasa Aceh ada istilah seperti itu. Misalnya barosa gitu. Jadi ketika orang ngomong barosa, berarti itu udah kemarin-kemarin tuh. Ya. Jadi orang udah nggak ingat nih kapan, seperti itu ya. Benar-benar yang nggak yakin si pembicaranya kemarinnya kapan, jadi dia menggunakan istilah barosa. Jadi kalau dalam bahasa Aceh teman-teman ngomong mau menggambarkan keterangan waktu yang sudah berlalu tapi teman-teman nggak tahu kapan, maksudnya udah nggak ingat kapan, maka gunakanlah kata barosa. Barosa, barosa. Jadi ini keterangan waktu yang lalu tapi nggak pasti kapan nih. Jadi seperti itu ya, oke. Nah, kalau tadi malam apa dalam bahasa Aceh? Nah, tadi malam dalam bahasa Aceh disebut dengan buklam. Tadi malam dalam bahasa Aceh disebut dengan buklam, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong dalam bahasa Aceh nanti, ini kan keterangan waktu juga ya. Kapan kita ketemu? Nanti. Nanti ini kan nggak pasti ya. Nantilah pokoknya. Jadi, nanti dalam bahasa Aceh disebut dengan ente. Ente. Atau beberapa daerah ada yang menambahkan kata-kata R, entre, entre ya. Atau tapi lazim digunakan ente, ente, ente mentang. Kalimatnya misalnya ada yang tanya nih kan, kapan nih kita ngopi? Terus ada yang jawab, nanti aja. Nah, jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Acehnya adalah pajan tajir kupi. Jawabannya adalah ente mentang, nanti aja. Nah, jadi nanti dalam bahasa Aceh disebut dengan ente. Kemudian ini juga penting nih, tadi, ya, tadi. Ini sering kita dengar ya, tadi.
Ini untuk kata tadi dalam bahasa Aceh ini artinya buno. Buno. Contoh, tadi pagi dia kemari. Ini bahasa Acehnya adalah muno bengah ji ijak keno. Ya, jadi tadi pagi. Ya, ini bahasa Indonesia. Bahasa Aceh adalah buno bengah. Ya, atau ada juga yang buno itu kan buno bengah. Ada juga yang menggunakan kata muno bengah. Jadi dua kata itu, meno bengah boleh atau beno bengah juga, ada juga yang menggunakan seperti itu. Ini artinya adalah tadi ya. Tadi itu beno atau meno. Tapi kebanyakan orang menggunakan kata buno ya, buno bengah seperti itu ya. Tapi saya sering juga mendengarkan orang ngomong muno bengah. Tapi yang betulnya adalah dua-duanya bisa jadi betul ya. Kemudian kata awal ya. Awal ini mungkin kata lain dari awal ini mungkin kepagian kali ya. Contoh, awal benar kamu kemari ya. Ini bahasa Acehnya adalah awaitat kajak keno, seperti itu ya. Awal ini awal ya, awal dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah awai, seperti itu. Oke. Kemudian lawan kata awai. Lawan kata awal, terakhir. Nah, terakhir ini dalam bahasa Aceh disebut dengan ake. Nah, terakhir ini dalam bahasa Aceh disebut dengan ake. Ya. Nah, berikutnya untuk kata lainnya yang penting juga untuk teman-teman ketahui adalah larut malam. Nah, sudah larut ya. Ini kalau larut malam, kalau larut ya, nggak mesti malam sih. Larut malam ini larut ya, dalam bahasa Aceh artinya ini bukan larut ada serbuk dilarutkan dalam air, bukan ya, tapi ini kayak larut malam seperti itu. Ini dalam bahasa Acehnya adalah jula ya. Jula malam, larut malam dalam bahasa Acehnya adalah jula ya. Jangan larut kalilah atta. Contoh kalimatnya adalah kita ke rumah Ustadz jangan terlalu larut malam. Ini bahasa Acehnya adalah tanyo tajak baru mau tungku be julatat. Artinya larut dalam bahasa Indonesia, bahasa Acehnya adalah jula. Oke, Jula seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini video keterangan waktu dalam bahasa Aceh untuk bagian pertama, untuk part 1. Jangan lupa video berikutnya akan kita bahas keterangan waktu dalam bahasa Aceh bagian kedua. Pastikan teman-teman share video ini ke teman-teman kalian yang sedang berupaya untuk menguasai bahasa Aceh. Ya, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum Indonesia.